Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kita bertemu lagi di pertemuan kelima. Kali ini melalui video pembelajaran, kita akan membahas terkait proses dan faktor-faktor yang mempengaruhi inovasi pembelajaran. Nah, sebelumnya kalian sudah menjawab beberapa pertanyaan yang saya berikan gitu ya terkait dengan inovasi. Nah, kita lihat bahwa ketika memulai sebuah inovasi tidak menutup kemungkinan akan ada faktor-faktor yang memengaruhi inovasi tersebut. Nah, kita akan lihat faktor apa saja yang dominan memengaruhi inovasi pembelajaran. Baik, bicara inovasi pembelajaran tentunya tidak semudah yang kita bayangkan. Artinya ketika kita ingin berinovasi, akan ada banyak tantangan yang masuk, baik itu secara internal maupun eksternal dari diri seorang guru. Nah, kita akan mengkaji beberapa faktor yang memengaruhi terjadinya atau munculnya inovasi pembelajaran. Yang pertama adalah gurunya sendiri, berarti pribadi kita sebagai seorang guru. Kemudian siswa, peserta didik. Berikutnya materi ajar yang akan disampaikan. Berikutnya lingkungan. Yang terakhir adalah perkembangan iptek. Nah, jadi kalau kita bagi, itu memang masih banyak lagi faktor-faktor umum lainnya. Namun, di sini kita spesifikkan saja ada 5 faktor yang memang memberikan kontribusi penting dalam sebuah inovasi pembelajaran. Mulai dari guru, siswa, materi ajar, lingkungan, dan perkembangan iptek. Nah, kita akan lihat satu persatu pembahasannya. Nah, yang pertama ini guru. Jadi, saya sudah sampaikan berkali-kali ya, bahwa ketika kita ingin berinovasi, gurunya harus kreatif dulu, harus punya ide-ide atau gagasan-gagasan. Karena guru adalah inovatornya. Jadi guru yang punya inisiasi untuk melakukan sebuah inovasi dalam kelasnya. Yang pertama, ketika guru ingin berinovasi, dia harus tahu dulu tujuan pembelajaran yang ingin dicapai yang akan diberikan kepada siswanya. Nah, kalian bisa bayangkan jika gurunya hanya melakukan inovasi tanpa adanya mengkaji dulu tujuan yang ingin dicapai, tentunya inovasi tidak akan berjalan dengan lancar. Kemudian yang kedua, inovasi tersebut harus bisa memengaruhi siswa. Artinya bisa memberikan umpan balik nantinya terkait dengan hasil belajar ataupun proses selama belajar yang dialami oleh siswa. Kemudian yang ketiga, inovasi yang dilakukan oleh seorang guru itu harus punya dampak. Tidak hanya untuk siswa, namun juga untuk dirinya sendiri, yaitu untuk meningkatkan profesionalisme guru tersebut. Yang terakhir, ini yang paling cukup penting. Jadi kan tiap kelas itu masalahnya beda. Yang dihadapi guru itu berbeda, sehingga guru harus tahu dulu kondisi dan permasalahan dalam kelasnya, baru nanti ia merumuskan inovasi apa yang akan dibuat. Ingat ya, ada 4 berarti tujuan ingin dicapai, memengaruhi siswa, peningkatan profesionalisme, dan peka terhadap kondisi dalam kelas. Nah, kemudian dari sisi siswanya bagaimana? Mereka harus tahu dulu bahwa ketika gurunya sudah ada inovasi, artinya mereka adalah objek yang akan dijadikan peserta didik, orang yang akan mencoba inovasi tersebut. Makanya dituliskan di sini adalah objek utama dalam proses pembelajaran. Kemudian siswanya harus siap. Nah, saya sampaikan harus siap, kenapa? Gini, inovasi yang dibuat itu kan harus memperhatikan kondisi siswa. Seperti itu. Sehingga guru harus tahu keadaan siswa, dan siswa juga harus sesuai dengan apa yang sudah disiapkan oleh guru. Sesuai di sini maksudnya adalah apakah siswa bisa benar-benar menikmati, mempelajari inovasi yang sudah dibuat oleh guru. Kemudian yang berikutnya itu adalah materi ajar atau materi pembelajaran yang diberikan. Jadi guru itu memang tidak mudah. Jadi kita harus baca lagi kurikulum, kita tentukan KIKD-nya, kita bikin indikatornya, indikator tercapai jika ada tujuan, kita bikin materi ajar, medianya, sampai evaluasi. Jadi tentunya kita membutuhkan dokumen-dokumen penting gitu ya, khususnya dalam perencanaan,
dan penelaahan implementasi pembelajaran. Jadi nggak bisa tuh kita bikin inovasi semau hati kita, tapi tidak memperhatikan materi ajar mana yang akan dicapai tujuan pembelajarannya. Seperti itu. Kemudian berikutnya, materi yang sudah kita rancang terkait dengan inovasi tersebut, ya itu harus memuat pengetahuan, keterampilan, serta sikap. Kalian harus ingat ya, tetap ada kognitif, ada psikomotorik, ada afektif gitu ya, yang dipelajari siswa sehingga mereka memiliki kompetensi yang diharapkan oleh guru. Jadi tujuan pembelajaran juga tercapai. Nah, lingkungan. Saya pernah bahas, singkat saya. Jadi ketika kita melakukan inovasi, mungkin tidak akan semua orang itu suka. Contoh sekecilnya misalnya di kelas aja, mungkin akan ada omongan dari guru lain yang kenapa capek-capek bikin media belajar segala macam. Nah, kita akan lebih nyaman ketika berinovasi ketika lingkungan kita mendukung keberhasilan inovasi kita. Kemudian, lingkungan yang lebih sempit lagi dalam kelas. Artinya, kita harus bisa menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan dan bermakna atau meaningful learning. Makanya, kita harus yakinkan orang-orang di sekolah kita nih, ternyata berinovasi itu tuh tidak sesulit dan dibayangkan. Asalkan apa? Bisa kita kolaborasi, bisa kita bekerja sama untuk menentukan produk apa yang akan dibuat. Yang terakhir adalah perkembangan iptek. Teman-teman pasti juga tahu bahwa kecepatan lajunya perkembangan iptek itu tidak bisa kita hindari. Jadi kalau ditanya inovasi apa yang terkini, memang berbasis iptek. Namun kita tidak bisa membandingkan ketika ada beberapa sekolah yang tidak bisa terjangkau oleh perkembangan iptek. Artinya apa? Bukan berarti kalau ipteknya tidak bisa dilakukan dalam segi inovasi, kemudian gurunya menyerah. Kita bisa menggunakan alternatif bahan lain untuk berinovasi. Nah, makanya di sini poin pentingnya adalah kita sesuaikan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan. Gitu. Tapi Pak, di tempat saya nggak punya laptop, nggak ada komputer. Nggak masalah. Kita bisa cari alternatif lain, asalkan materi tersebut tersampaikan dengan tepat. Kemudian, iptek ini dianggap sebagai sebuah inovasi untuk menghadapi permasalahan pembelajaran. Nah, namun kita juga mesti lihat lagi, kita cek kembali, masih banyak sekolah-sekolah yang tidak tercover dengan adanya perkembangan iptek yang maju. Artinya gurunya harus berpikir kembali, kira-kira dengan cara apa harus menyajikan pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna. Baik, terakhir proses inovasi pembelajaran. Jadi ini sama nanti yang akan kalian lakukan ya dalam 2 minggu lagi setelah UTS kemungkinan. Pertama, kita akan identifikasi masalah dalam kelas. Namun karena kalian belum jadi guru, jadi kita akan berasumsi aja masalah apa yang terjadi. Kemudian yang kedua, kita analisis pembelajaran. Kemudian analisis terkait pembelajaran siswa. Kemudian kita tuliskan capaian pembelajaran. Nah, kita juga akan mencari literatur pendukung nanti, sumber-sumber buku atau artikel yang menguatkan inovasi kita. Kemudian kita akan kembangkan instrumen, kita rancang inovasinya. Nanti ada perbaikan dari saya ataupun dari teman yang lain untuk memberikan komentar. Terakhir, melaksanakan pembelajaran dengan hasil inovasi. Jadi harapan saya kalian nanti bisa kayak micro teaching terkait dengan penggunaan inovasi yang dilakukan. Baik, hanya sekian dari saya. Terima kasih sudah menyimak. Nah, silakan yang ada pertanyaan nanti boleh dituliskan di kolom komentar. Nanti kita diskusi di kolom komentar saja. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.